kita start ya. Yang ada di TokTok dan di YT, langsung aja ke Igoy aku Ellen Mendercore Official. Kita start bahas dari IHSG dulu. IHSG-nya di sini gerakannya choppy banget hari ini ya. Dan aku mau kasih satu support yang paling dekat saat ini. IHSG supportnya sekitaran level 7971 ya. Jadi di sini support terdekatnya. Hari ini tadi IHSG kena support terus langsung mantul lagi. Terus yang menyebabkan IHSG jatuh kalian semua pasti udah tahu. Saham yang lagi rame, lagi viral dan trending dalam 2 tahun terakhir. Apalagi kalau bukan saham PP. Kalau beberapa waktu dulu di beberapa waktu yang lalu itu turunnya karena nggak jadi masuk ke FTSE, nggak jadi masuk ke MSCI. Nah kali ini urusan MSCI lagi nih ya. Jadi MSCI ada ngubah aturan yang kemungkinan bikin saham-saham konglo bukan saham PP aja itu nggak jadi potensinya masuk ke MSCI jadi kecil gitu ya. Jadi kenapa sih MSCI ini jadi tema yang luar biasa hotnya gitu ya. Jadi apakah MSCI ini menjadi salah satu tujuan besar dari banyak emiten ya, supaya saham-sahamnya bisa masuk ke MSCI. Kenapa ya? Ya karena kalau masuk ke MSCI itu akan menjadi satu benchmark buat investor-investor gede lainnya untuk juga mengakumulasi saham tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa sih MSCI ini dia ngubah-ngubah aturan, ubah ini, ubah itu, ubah ini, ubah itu ya. Dari dulu sempat nih ngasih tanda saham PP ditandain gitu ya. Terus kemudian bursa Efek Indonesia menyurati MSCI bilang, lu jangan diskriminatif dong, kurang lebih kira-kira gitu kalau bahasa orang awamnya. Jangan diskriminatif dong, itu yang kena UMA sama FCA itu bukan berarti kita terus anggap saham itu jelek loh gitu ya. Jadi kita nggak diskriminatif gitu, bursa kira-kira ngomong gitulah. Jadi janganlah ditandai-tandai, akhirnya tandanya dicabut dan sempat menjadi satu sentimen positif buat saham-saham Indonesia. Dan memang saham Indo jadi waktu itu banyak yang masuk ke MSCI, bobotnya di MSCI sedikit bertambah, jadi angin segar ya. Tapi kemudian hari ini terjadi satu perubahan lagi. Kok kayaknya si MSCI ini masih tidak mau berhenti di situ aja. Setelah waktu itu ada surat dari bursa, mereka dengerin, oh ternyata gitu penjelasannya bursa. Ya udahlah kalau gitu nggak diskriminatif lagi lah, orang bursanya aja udah ngomong begitu ya. Oke, terus definisinya bukan untuk mendiskriminasi gitu kan ya. Tapi mereka bikin aturan sendiri. Nah, itu yang nanti kita akan bahas ya, teman-teman. Sementara saya akan bahas dulu saham-saham grup Konglo atau terutama saham-saham Bapak PP itu bagaimana. M-Trade hari ini ada cut loss di PTRO dan juga di Raja. Tapi sebelumnya kita udah keluar dulu di saham PP ini. Banyak yang kita udah keluar ketika dia baru turun pertama kemarin ya. Jadi saya kasih contoh, misalnya untuk saham brand sendiri ini kita udah cow dari 14 Oktober kemarin gitu ya. Jadi 14 Oktober itu kapan ya? 14 Oktober itu di sini nih ya. Ini tanda pertama dia jatuh ya. Tanda pertama dia turun. Ngomong-ngomong kamera belakang saya kok kotor. Aku mau lap dulu. Tuh gak ada tisu. Oke, ada lap. Bentar, aku lap dulu. Nah, udah terang ya. Nanti aku akan bahas yang sekarang belum cow, mestinya gimana, baiknya gimana. Nanti aku akan bahas ya. Oke. Aku akan kasih tahu nanti. Terus aku mau nge-review dulu ya beberapa saham PP. Kemudian cuan juga kita udah exit pada tanggal, meskipun hari ini kita ada cut loss 2 ya.
tanggal 6 Oktober kita udah exit cuan, dan mungkin yang perlu dipelajarin adalah kenapa exit waktu hari itu gitu ya. Tanggal 6 Oktober itu di sini ya, jadi profit taking aja, profit taking 6 Oktober belinya. Profit takingnya 27 Oktober hari ini cuan, khusus cuan nih jangka menengahnya kita masih cuan 17-21%, meskipun kita keluarnya hari ini dari 6 Oktober sampai ini ya, sampai hari ini gitu. Jadi oke. Terus kemudian sebelumnya kita pernah sell untuk cuan di jangka pendek itu untungnya justru malah lebih besar, jangka pendek lebih besar daripada jangka menengah. Itu pada 7 Oktober. 7 Oktober itu puncaknya di sini. Ini buat jangka pendeknya gitu ya. Jadi beda dikit sih gitu. Nah, jadi buat yang sekarang belum jualan, nanti aku akan bahas lebih detail sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung. Nah, kemudian BRPT ini M-Trade juga udah, sebenarnya BRPT beberapa waktu yang lalu patternnya cakep ya, normal retracement, sampai hari ini tidak normal retracement lagi. Jadi apa yang membedakan turunnya BRPT dengan beberapa hari yang lalu? Kalau beberapa hari yang lalu kita masih bisa menunggu retracementnya BRPT karena dia turun dengan volume transaksi kecil, hari ini dia turun dengan volume transaksi besar. Nah, untuk BRPT sendiri M-Trade udah sell pada tanggal 14 Oktober. Apa yang terjadi pada tanggal 14 Oktober waktu itu adalah sell off pertama BRPT, tapi volume transaksinya tidak terlalu besar gitu ya. Jadi M-Trade profit taking sekitaran 63-64%, dan ini terjadi satu rotasi ke saham-saham perbankan, saham-saham blue chips perbankan. Dan juga TLKM, tidak hanya perbankan saja waktu itu, tapi hari ini sell off-nya lebih karena yaitu tadi sentimen secara umum tentang MSCI itu tadi, meskipun tidak secara khusus ke BRPT ya, tapi ke saham-saham konglo ya. Jadi ini memicu sell off secara umum itu tadi gitu ya. Jadi nggak semua saham yang jatuh per hari ini, saham konglo yang turun hari ini semuanya terkait dengan MSCI, secara perubahan aturan MSCI secara langsung enggak, karena memang beberapa sudah di dalam MSCI gitu ya. Resikonya apakah ini bisa membuat bobotnya mereka di MSCI berkurang? Bisa, atau mungkin membuat dia keluar dari MSCI, itu bisa juga gitu ya kalau yang udah masuk ke MSCI gitu. Nah, tadi udah ada beberapa, terus kemudian kita mau lihat juga CDIA yang beberapa hari yang lalu juga patternnya sebenarnya normal retracement, per hari ini dia bukan normal retracement lagi, jadi kita mesti harus hati-hati, mesti wait and see dulu kalau mau masuk, sedangkan kalau udah ada mesti mempertimbangkan untuk mengurangi resiko. Nah, DSSA di sini ini dia turun 12%. Ya, meskipun sebenarnya dari MSCI itu aturannya tetap untuk DSSA, nanti saya akan bahas lebih detail. Jadi ini saya baru run through aja, dan nanti kita akan bahas saham-saham apa yang menahan kejatuhan IHSG karena saham-saham Papa PP itu tadi. Ada saham-saham lain yang di luar sektor ini, di luar grup ini itu yang bisa menahan apa aja ya, kayak GGRM, Unilever, HMSP, Kalbe Farma. Terus kemudian di tengah jatuhnya IHSG hari ini, asing tuh ternyata masih net buy 341 miliar di pasar reguler yang di net buy asing. BCA 338 miliar, BRPT 147 miliar. Yang menarik di sini brand di net buy asing 144 miliar. Meskipun harga sahamnya sempat jatuh signifikan gitu ya. Ini satu data yang menarik gitu. Oke, terus kemudian BRMS ada di net buy asing 99 miliar dan cuan 92 miliar. Kesimpulannya hari ini ada sell, ada buy juga. Nah, pertanyaannya apakah ini turunnya tuh cuman turun pura-pura aja sih, jatuhin sementara terus naik lagi? Kok aku rasa enggak ya. Tapi memang meskipun ada net buy di sini, kita tetap harus
waspada dengan pattern yang menurut saya sih sudah bukan normal correction lagi. Ya, jadi yang menekan IHSG hari ini lebih ke sentimen. MSCI mengubah aturan, itu yang pertama. Kemudian saya ingin mencermati untuk saham-saham consumer goods dan saham-saham yang katanya ada fundamental gitu ya. Yuk mari kita lihat secara lebih detail. Sebelum saya bahas tentang katalis dari atau sentimen tentang MSCI itu tadi dan kenapa itu bisa mengobrak-abrik IHSG hari ini sempat turun meskipun sore hari naik lagi. Aku mau bahas dulu bahwa secara global itu ada beberapa hal penting yang kita mesti perhatikan. Apa? Sentimen global ya. Jadi sentimen global banyak sekali agenda-agenda yang kita tunggu ya pekan ini gitu. Jadi pekan ini kita lagi nunggu The Fed ya. Jadi nanti malam The Fed pidato, Jerome Powell pidato, inflation data ya, terus kemudian earnings dari perusahaan-perusahaan besar Amerika, impact-nya apa ke market global dan market Indonesia, pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping ya. Jadi artinya tuh apa sih sebenarnya? Oke, kita bahas dulu yang pertama. 5 katalis yang menjadi penentu arah market di bulan Oktober bahkan hingga akhir 2025. Yang pertama adalah keputusan FOMC meeting. Keputusan suku bunga The Fed itu akan dirilis pada tanggal 30 Oktober mendatang. Sejauh ini perkiraan dari analis itu memproyeksikan akan adanya 2 kali lagi pemangkasan suku bunga The Fed di sisa tahun 2025. Yang pertama di Oktober kemungkinannya 96,7% dan di Desember kemungkinannya 99,9%. Ini artinya simple banget kalau teman-teman ngikutin ya. Satu, buat saham kemungkinan naik US stocks-nya. Kenapa saya bilang kemungkinan? Karena masih akan ada faktor-faktor lain ya kan. Kalau sahamnya over value ya ada sentimen sebagus apapun bisa tertahan kenaikannya ya. Jadi impact-nya penurunan suku bunga itu untuk US stocks. Yang kedua, USD bisa melemah dengan pemotongan suku bunga itu, artinya barangkali rupiah bisa menguat. Apakah selalu kalau USD melemah, rupiah menguat? Belum tentu. Kadang-kadang rupiahnya ikut melemah. Kenapa rupiahnya bisa ikut melemah? Ya faktor yang lain gitu. Tapi harapannya semoga kali ini kalau ada pemotongan suku bunga, USD-nya melemah, rupiah bisa menguat, itu akan berdampak positif buat market kita. Impact-nya di situ. Terus kemudian harga emas bisa naik lagi. Ya. Jadi 30 Oktober tuh harga emas bisa naik. Sebelum aku bahas tentang MSCI macam-macam tadi, aku mau bahas sedikit tentang harga emas. Jadi teman-teman, ini emas tuh udah koreksi lumayan banget dan koreksinya udah bagus banget, udah sesuai ekspektasi kita. Kalau kalian ada ngikutin konten aku ada bikin video beberapa hari yang lalu, last week kayaknya ya, bener tanggal 20 aku naikinnya. Itu aku bilang emas waktu itu tanggal 20 di sini pas tinggi-tingginya jangan borong di atas gitu. Terus setelah itu aku ada buat lagi, ditunggu ya, besoknya tanggal 21 tuh aku buat lagi pas turun karena banyak banget pertanyaan. Ditunggu sekitar level 4.000 sampai kemungkinan 3.700. Jadi sekarang udah mulai diskon. Nah nanti mungkin diskonnya nggak akan banyak sampai 3968 secara gold spot. Dan 30 Oktober kemungkinan emas ini akan naik lagi. Jadi siklusnya seperti itu jika ada pemotongan suku bunga. USD melemah, emas naik, saham bisa naik gitu. Terus kripto biasanya juga ikutan naik. Tapi tidak jaminan harga mati kayak gitu, enggak. Penyebabnya apa? Kenapa nggak harga mati seperti itu? Karena ya barangkali ada faktor-faktor lain. Oke, kemudian yang kedua, konferensi pers Jerome Powell ya. Jerome Powell setelah keputusan FOMC itu akan ada mengadakan pers conference. Topiknya yang dibahas tuh tentang perkembangan inflasi, daya beli masyarakat, dan juga rencana pemotongan suku bunga untuk tahun berikutnya ya. Jadi ini
kalau bicara tentang press conference-nya Jerome Powell, ini arah untuk 2026 nanti. Loh, bukannya 2026 tuh nanti dia diganti ya sampai bulan Mei ya. Dia masih menjabat sampai Mei gitu ya. Trump udah pengen banget supaya dia diganti, tapi Trump nggak bisa ganti dia. Oke, terus kemudian yang ketiga, laporan keuangan perusahaan raksasa teknologi Amerika, Apple, Microsoft, Amazon, Google, itu diproyeksikan akan rilis di pekan ini 29 sampai 31 Oktober. Dampaknya apa ke market? Sebelum saya bahas Indostoxx tentang MSCI lagi. Jadi keempat perusahaan tersebut itu menyumbang lebih dari 35% total bobot Nasdaq, indeks Nasdaq ya, dan berpotensi menggerakkan sentimen investor global gitu. Jadi kalau hasilnya kurang bagus atau kurang oke, itu bisa memicu pelemahan sektor teknologi secara luas dan perputaran ke aset safe haven. Nah, jadi jika kinerjanya Apple, Microsoft, Antam, dan Google ini kurang bagus, maka investor-investor gede mereka narik duitnya dan mereka bisa naruh ke safe haven, apalagi kalau bukan emas. Dan ini menjadi satu katalis lagi di mana jika harga emas naik ya, di mana ini akan membuat satu katalis harga emas bisa naik. Nah, kalau harga emas bisa naik lagi, itu membuat satu katalis positif atau sentimen positif buat saham-saham emas di Indonesia yang nanti abis ini kita akan intip juga ya. Oke, poin yang keempat, agenda penting pekan ini. Donald Trump akan ketemu Xi Jinping pada tanggal 1 November 2025, jadi tanggal sakral tuh dari tanggal 30 Oktober sampai 1 November tuh banyak banget agenda market global, bisa wait and see untuk ini. Jadi mereka akan ketemu langsung untuk pertama kalinya setelah gontok-gontokan, mengirim wakil dan sebagainya. Jadi investor global itu lagi sangat menantikan banget hasil negosiasi ini, mengingat hubungan perdagangan Amerika dan China ini ya masih gitu deh ya, masih tegang. Nah, perubahan dalam hubungan perdagangan Amerika dan China ini bisa mempengaruhi sektor chip, energi, metals, dan juga supply chain global ya. Dan kalau aku nebak hasilnya bisa positif, karena Trump itu suka gertak tapi begitu diseriusin ya dia nggak jalanin gertakannya gitu loh. Jadi China ini memang posisinya kuat gitu ya. Jadi kalau Trump lagi tantrum, lagi bentak atau apa, China kan ngejawabnya dengan tegas tapi nakutin juga gitu ya. Kalau diancam nggak dikasih rare earth-nya dari China ya Amerika gak bisa apa-apa, dua-duanya kuat. Oke ya, nah kalau sampai ternyata dari pertemuan ini 1 November tidak terjadi kesepakatan, maka impact-nya ke emas lagi. Jadi kesimpulannya ini emas turun buat beli. Aku nggak ngomong suruh beli atau gimana, tapi tanggal 30 dan tanggal 1 itu memang banyak sentimen-sentimen yang arahnya ke situ gitu. Jika Trump dan Xi, presiden China ini ada deal yang bagus, itu gak akan bikin emas naik lebih signifikan ya, karena ada kepastian. Tapi kalau nggak ketemu deal yang bagus, misal ya harapannya Trump jangan tantrum deh gitu. Kalau nggak ketemu deal yang bagus, itu emas bisa naik. Atau malah kamu berharap Trump tantrum ya, biar emasnya naik gitu. Karena itu menambah faktor ketidakpastian gitu ya. Dan kalau faktor ketidakpastian meningkat, ya emas naik. Oke, jadi kesimpulannya saat ini, daripada kamu pusing ngeliatin saham-saham konglo, yang harus saham konglo terus, perhatikan saham-saham dari sektor yang aku bahas ini tadi. Dan juga kalau Danantara kemarin, Pak Pandu Syahrir aku sempat interview itu yang diulang-ulang ngasih bocorannya berkali-kali, fundamental bagus, perusahaan fundamental bagus, di mana aku melihat arahnya adalah ke perusahaan blue chip, saham-saham blue chip yang punya fundamental bagus. Nanti kita akan bahas juga. Oke, yang terakhir sentimen global. Pergantian ketua The Fed, ya Donald Trump itu bilang mengenai keputusan ketua The Fed berikutnya akan diumumkan di akhir 2025. Setidaknya ada 5 calon pengganti Powell, di mana masa jabatan Powell sendiri ini masih sampai Mei 2026. Kenapa ini penting diperhatikan? Karena jika penggantinya Powell adalah
bestinya Donald Trump, maka faktor ketidakpastian di 2026 akan lebih berkurang. Perbedaan pendapat akan lebih berkurang gitu. Tapi kalau yang kepilih bukan bestinya Trump, lagi-lagi investor akan banyak masuk ke safe haven. Tapi sebenarnya kenapa emas naik terus itu ya karena bukan karena investor retail, lebih ke bank sentral banyak negara yang membeli emas supaya mereka posisinya tuh lebih kuat dan mata uang mereka itu lebih kuat juga dan tidak ketergantungan pada dolar Amerika gitu ya. Nah itu tadi 5 sentimen yang harus diperhatikan, penting sekali. Oke, soal inflasi Amerika nanti dibahas di Igoi Channel aja. Sekarang mari kita bahas tentang saham Papa PP dan MSCI. Mungkin yang masih pemula nggak ngerti apa itu MSCI, Morgan Stanley Capital International. Ini adalah satu lembaga lah ya, gampangnya ngomongnya ini lembaga di mana mereka tuh punya portfolio kumpulan saham-saham dari seluruh dunia. Dan portfolio mereka atau kumpulan saham-sahamnya ini desainnya itu sangat diperhatikan sekali oleh investor-investor besar. Nah, oleh fund manager dunia. Dan dalam tanda kutip tuh dijadikan contekan, bukan contekan sebenarnya nama yang benar tuh istilahnya tuh benchmark gitu ya. Nah, dalam hal ini MSCI terus berusaha untuk menjaga kualitas dari saham-saham yang masuk di situ. Nah, saham-saham di Indonesia itu bobotnya tuh dari tahun ke tahun itu semakin kecil di MSCI sehingga sekarang nilainya sekitaran 1,5%-an aja. Sebagai perbandingan, saham-saham Amerika dan saham-saham China di MSCI itu nilainya puluhan persen. So that's why M-Trade, meskipun kita trade saham Indonesia itu gampang dianalisis kalau menurut saya ya, secara ilmu super trader, secara ilmu chart tuh gampang dianalisis. Tapi kita tetap harus diversify ke aset yang lain, belajar US stocks, belajar kripto dan emas juga ya. Di M-Trade start, DM aku EMTRADESTART, trade anything, made easy, ilmunya bisa dipakai untuk trading apa aja. Sabtu 8 November jam 10 atau di Igoi, ini ada linknya di sini, screenshot aja, nanti habis live bisa daftar. Oke, MSCI ngubah aturan free float di Indonesia. Nah, lembaga MSCI itu kan tadi ya aku cerita, lembaga mengelola indeks saham global yang bergengsi, mengkaji ulang cara ngitung free float. Maksudnya tuh gimana? Khusus saham Indonesia tok doang. Jadi free float ini apa sih? Free float itu adalah saham yang bisa diperdagangkan oleh masyarakat umum, bukan milik pemegang saham besar atau korporasi. Nah, biasanya saham yang punya free float tinggi itu dianggap lebih liquid dan lebih mudah diperdagangkan. Dan ini menjadi salah satu syarat agar saham itu bisa masuk MSCI. Masih ingat dulu beberapa saham Papa PP itu nggak jadi masuk ke MSCI, alasannya dengan jelas mereka bilang free floatnya kurang. Kemudian dari pihak manajemen perusahaan mengirimkan surat, kok bisa kurang sih? Ini loh segini, udah sesuai dengan aturan dari IDX, dari OJK. Terus mereka mikir-mikir dong, MSCI-nya mikir-mikir, oh ya juga ya, gimana ya bikin aturannya? Sekarang lah mereka bikin aturan baru gitu. Awalnya mereka mau pakai aturan FCA itu tadi dan UMA, tapi sama bursa Indonesia, bursa bilang lu jangan pakai aturan itu dong, diskriminatif lu, nggak adil lu gitu. Ya juga ya gitu ya. Akhirnya bikin aturan ini. MSCI mengusulkan 2 pendekatan baru soal metode perhitungan free float dan bakalan memilih yang lebih rendah nilainya supaya nggak terlalu dianggap mempersulit. Nah, kenapa diubah? Karena laporan perusahaan katanya seringkali berbeda dengan data di KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dalam hal kepemilikan saham, korporasi dan juga lainnya, itu membuat free floatnya kelihatan lebih gede daripada aslinya. Jadi kesannya free floatnya gede sama dengan liquid, padahal banyak saham itu yang tidak benar-benar liquid, nggak benar-benar bisa ditransaksikan. Nah, mungkin ini juga sebenarnya yang kemarin membuat kalau nggak salah dari OJK
ada mengeluarkan aturan yuk naikin free float yuk. Mungkin tujuannya lebih ke supaya saham-saham Indonesia itu lebih bisa masuk ke MSCI. Mungkin udah ada obrolan di belakang layar. Jadi buat teman-teman yang nggak suka dengan OJK atau IDX kemarin mengatakan mungkin ya free floatnya naikin segini, ya mungkin karena di belakang tuh karena ada mulai dengar wacana dari MSCI mungkin ya, seperti itu ya. Makanya mereka mencoba untuk membantu sebenarnya gitu. Meskipun kita juga nggak terlalu suka kalau free floatnya terlalu banyak di masyarakat, itu saham tuh jadi agak susah naiknya sih sebenarnya gitu. Karena kebanyakan yang pegang retail. Oke, kita kembali ke MSCI ya. Maka dari itu, MSCI ngusulin 2 pendekatan. Yang pertama, MSCI bakalan ngitung free float berdasarkan data kepemilikan saham yang dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan atau siaran pers, serta data dari KSEI, Kustodian Central Efek Indonesia, atau pilihan yang kedua adalah berdasarkan data KSEI doang. Nah, kedua pendekatan ini tuh adalah catatan menganggap saham, skrip, dan juga saham punya korporasi, baik lokal maupun asing, itu sebagai non-free float gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada saham yang dimiliki oleh perusahaan besar, itu mereka akan menganggapnya ini nggak free float ini. Kenapa? Ya ini nggak bisa dengan bebas diperdagangkan oleh masyarakat. Mungkin logikanya kayak gitu. Tapi wacana ini tuh yang menyebalkan tuh sebenarnya karena menimbulkan ketidakpastian. Belum pasti diberlakukan, masih menunggu masukan dari pelaku pasar sampai 31 Desember 2025. Itu yang nggak disukain sama investor. Maka dari itu kemarin-kemarin udah pada banyak investor gede itu mungkin udah mulai ancang-ancang invest di saham-saham yang kemungkinan bisa masuk MSCI. Ternyata wah, berubah aturan. Mereka cari aman dulu, duitnya pindah kemana? Ke saham-saham yang anginnya lagi berembus ke situ. Seperti yang kemarin mungkin Pak Pandu bilang di interview aku, yang fundamentally strong. Nanti kita bahas juga. Dan hasilnya pengumuman MSCI mau pakai aturan apa itu diumumkan sebelum 30 Januari 2026 dan diimplementasikan pada review indeks bulan Mei 2026. Oke, nanti impactnya ke tradingan gimana aku kasih tahu. Jadi secara nggak langsung MSCI itu ngusulin estimasi free float dari data KSEI karena nilainya berpotensi lebih kecil, sehingga berpotensi mengurangi jumlah saham yang dianggap free float. Sedangkan sebagian besar perusahaan besar di Indonesia tuh punya proporsi saham yang signifikan dimiliki korporasi atau kelompok bisnis tertentu. Yang berarti saham mereka tuh nggak sepenuhnya diperdagangkan untuk masyarakat umum meskipun TPK gitu. Sebenarnya kalau saham yang terlalu banyak free floatnya tuh aku juga ngelihatnya agak susah naik. Tapi kalau saham nggak bisa masuk MSCI, saham Indo nggak bisa masuk MSCI, ya itu ya susah naik juga gitu. Ini kayak makan buah si malakama sebenarnya gitu. Nah selain itu mulai review Mei 2026, MSCI itu juga bakalan ngubah cara pembulatan angka free floatnya gitu ya. Ada aturannya, mungkin besok dibahas di konten aja. Jadi atau aku sebut sekalian ya, high free float itu di atas 25% dibulatin ke kelipatan 2,5% terdekat. Low float dan very low float juga ada perubahannya. Itu nggak penting buat kalian investor retail, nggak penting untuk tahu ini. Nanti aku akan bahas sahamnya aja, intinya gimana. Oke, impactnya, intinya gimana impactnya, efeknya. Kalau MSCI menerapkan aturan baru ini, banyak saham Indonesia dengan kepemilikan besar oleh pihak-pihak ini akan mengalami penurunan dalam free float mereka. Akibatnya, nilai saham yang masuk dalam indeks MSCI bisa menurun. Ini yang dikhawatirkan banyak investor. Yang berpotensi bakalan makin mengurangi porsi Indonesia dalam indeks MSCI secara keseluruhan. Kalau gitu investor asing bisa exit lagi dari saham Indonesia, back to fundamental yang naik gitu ya, back to saham-saham yang fundamentalnya bagus. Dan
Ya jangan cuman saham Indonesia doang, kemana duit mengalir berputar kita ke situ gitu, belajar US stocks juga, follow mtrade.us gitu ya. Oke, terus lanjut lagi. Selain itu, dengan pembulatan angka free float perusahaan-perusahaan Indonesia yang udah diuntungkan dari aturan pembulatan free float yang lebih besar, kemungkinan akan kehilangan posisi mereka di indeks. Karena angka free float baru itu pembulatannya lebih konservatif gitu. Nah, kalau aturan baru ini ditetapkan, investor asing yang pakai standar MSCI jadi benchmark bisa jual, mengurangi kepemilikan mereka di saham-saham Indonesia yang terdampak. Alasannya karena udah nggak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh MSCI, jadi makin dipersulit gitu, sehingga berpotensi adanya capital outflow yang signifikan. This is the reason why you have to learn global stocks. Follow mtrade.us, oke? Buat tahu global stocks apa aja. Saya tidak berkata kalian meninggalkan saham Indonesia, no, saham Indonesia masih potensial dan menurut aku gampang dianalisis gitu loh. Tapi kamu harus ngerti kalau mau investing tuh ya ikutin aja semuanya, jangan fanatik pada instrumen tertentu. Apa kaitannya dengan saham Konglo yang turun hari ini? Saham Konglo terutama saham Pak PP dan Hapsoro Group itu udah beberapa kali ke bawah narasi mau masuk MSCI. Termasuk Raja yang patternnya ayu dari kemarin hari ini jadi nggak ayu lagi. Karena hari ini jatuh dengan volume transaksi gede. Gitu ya. Jadi maka dari itu udah kita cow. Gitu ya. Sayangnya aturan baru free float ini menghapus kepemilikan saham korporasi dan lainnya, jadi membuat mereka tuh di indeks bisa turun signifikan dengan potensi outflow. Saham apa aja yang potensi keluar? Berdasarkan perhitungan sementara, ada 4 saham besar Indonesia yang berisiko besar dikeluarkan dari indeks MSCI jika perubahan ini diterapkan, yaitu Cuan, ICBP, Kalbe Pharma, dan Indofood INDF. Cuman kalau aku memperhatikan ICBP dan INDF ini perusahaan ada fundamentalnya gitu ya. Kalbe Pharma juga, cuman Kalbe Pharma tuh sideways lama gitu. Nah, keempat saham ini berisiko besar karena sebagian besar sahamnya dimiliki oleh korporasi sehingga nggak memenuhi kriteria free float menurut aturan baru. Tapi kalau Indofood dan Indofood dan ICBP itu turun gara-gara urusan free float ini, justru kami mau ngecek secara value investing apakah oke atau enggak. Oke ya. Oke, for your information, rebalancing MSCI terdekat bakalan diumumkan 5 November dan efektif 25 November. Jadi di akhir Oktober dan awal November ini banyak sekali faktor ketidakpastian di market, sentimen-sentimen yang ditunggu oleh big institution, the whale, nunggu itu. Kenapa sih pakai data KSEI? Apa bedanya? Kok bisa beda ya? Tapi aku sendiri, tim mtrade sendiri berusaha untuk mencari data-data free float dari KSEI itu sebenarnya belum dapat banyak sih gitu loh. Jadi MSCI pakai data KSEI itu ya karena KSEI itu memiliki akses langsung dan lebih terkendali terhadap informasi kepemilikan saham yang tercatat secara elektronik di pasar Indonesia. Jadi lebih mementingkan keakuratan dan transparansi data dari KSEI ini. Terus kemudian katanya sistemnya lebih terstandarisasi, kemudian datanya terverifikasi secara elektronik, dan MSCI lebih percaya itu yang membuat MSCI lebih percaya terhadap data KSEI ya. Dan perbedaan free floatnya antar perusahaan dengan KSEI itu memang gede gitu ya. Ada selisih yang cukup besar kayak. Terus ada yang menarik dengan DSSA. MSCI mempertahankan aturan untuk DSSA. Mereka tidak mengubah faktor penyesuaian DSSA meskipun hari ini DSSA ikut turun. Sama seperti rebalancing Agustus 2025. Artinya apa? Bobotnya DSSA di indeks MSCI tetap hanya 0,5 dari level teoritisnya. Dampaknya apa? Dampaknya meskipun aturannya tidak diubah, bobotnya DSSA di MSCI ini bisa downweight gitu, bisa turun. Kemudian foreign inclusion factor atau FIF DSSA tuh bisa turun dari 0,25 jadi 0,13. Akibatnya potensi aliran dana asing ke DSSA berkurang sekitar 50% dari perkiraan awal. Nah, ini yang mungkin membuat DSSA hari ini turun. Apa itu FIF?
inclusion factor artinya persentase saham yang bisa dimiliki oleh investor asing. Angka ini tuh dipakai sama MSCI buat nentuin bobot sebuah saham di dalam indeksnya ya. Jadi kalau FIF-nya rendah, FIF ya bacanya ya, bobot saham di indeks tuh ikutan kecil, aliran dana asing yang masuk lewat indeks juga lebih sedikit gitu ya. Oke, nah terus sedikit tentang valuation IHSG. Itu secara histori lumayan mahal. Ini out of topic dari MSCI, perbandingan antara dua jenis rasio, price to earnings dan price to earning gap sepanjang waktu ya. Jadi ini kelihatan, teman-teman perhatikan di sini. Aku mau kasih lihat gambarnya. Oke. Yang di tok-tok yang diet ke Igoy aku ya. Ini datanya dari Sukor Sekuritas dari Bloomberg. Nggak kelihatan. Oke, jadi ini PE cap-nya dan yang hitam ini PE-nya. Ini kalau PE cap-nya ini lumayan di angka yang lumayan tinggi. Apa yang membuat PE-nya IHSG tinggi itu sebenarnya bukan saham-saham fundamental sih, lebih ke saham-saham konglo itu tadi gitu. Nah, sehingga kalau aku sih memperhatikan jangan pakai IHSG deh ngeceknya ya. Oke. Dah ngerti ya sekarang ya soal saham konglo gimana? Oke, aku akan bahas saham-saham konglomu, kabarnya gimana dan sebaiknya bagaimana. Setelah itu aku akan bahas duit lari kemana. Oke ya, mari. Setelah dijelasin tadi penyebabnya seperti apa dan potensi kedepannya seperti apa, mari kita mulai dari brand. Meskipun hari ini ekornya panjang sekali, tapi tadi jatuh dengan volume transaksi besar, please avoid. Kalau dikasih pantulan, manfaatkan untuk mengurangi posisi. Cuan ya, tadi saya udah cerita brand cuan M-Trade itu udah profit taking. Di 14 Oktober kita impas untuk brand. Untuk cuan tadi kita baru profit taking. Untuk yang jangka menengah, jangka pendek udah profit taking 7 Oktober 26-30% ya, kurang lebih di angka area yang sama di sini, nggak pas di puncak. Tapi cuan tadi kita berhasil exit dengan profit taking karena belinya di bawah, menang beli di bawah. Oke, kemudian intinya kalian yang masih punya ini, caw dulu aja. Saya tidak mengatakan tentang naik turunnya saham dalam jangka pendek. Dalam sehari 2 hari kalau ada fluktuasi, misalkan ada naik-naiknya, itu fluktuasi jangka pendek. Tapi fokus aku bukan soal fluktuasi jangka pendek. Misalkan aku bilang amankan dulu modal kamu, artinya ya berarti jual sebagian kan ya, mau kamu untung mau rugi. Tapi kita lebih mengantisipasi ke resiko ketidakpastian di depan. Resiko ketidakpastian, dan kalau bicara MSCI itu sudah di luar kendalinya kita, di luar kendali emiten, di luar kendali bursa. Mungkin bursa hanya bisa menyarankan ke mereka, barangkali disuratin lagi, lu jangan gitu loh, kenapa lu sama Indonesia, sama yang lain nggak gitu gitu, barangkali begitu. Tapi apakah MSCI mau nurut atau enggak, kan itu kan wewenangnya mereka. Jadi itu udah di luar kendali kita. Jadi aku nggak ngomong soal dalam 1 atau 2 hari naik turun, aku nggak lagi ngeramal kayak gitu. Dan jangan expect aku melakukan itu dengan kondisi yang sudah berubah. Sekarang ada surprise di market ya. Jadi lebih besar faktor ketidakpastiannya. Jadi kalau ada pantulan, manfaatkan untuk exit dulu. Terus kemudian BRPT sama semua saham PP ini hari ini jadi jelek ya. Kalau kemarin retracementnya volumenya masih kecil, hari ini jadi jelek banget, jatuh volume gede, caw dulu aja ya. Tadi saya juga udah bahas M-Trade, meskipun hari ini ada cut loss di Raja dan Petro, ini kita sudah sempat beberapa kali profit taking waktu itu ya. BRPT 63-64%. Mungkin harap bersabar bagi yang dapat cut loss-nya, nggak dapat mungkin pas dulu kita beli dan cuan belum jadi M-Traders kita ya. Jadi sabar
sabar dulu aja. Paling penting MM dan portfolio Pinnacle aturan kita diikutin, lebih aman. Oke, terus kemudian CDIA, mari kita lihat CDIA. Kemarin patternnya masih oke, masih di area retracementnya, tapi per hari ini juga udah nggak bagus. Dengan ekor sepanjang ini tadi sempat turun lumayan dalam, meskipun gagal breakdown, ada pantulan sama, ada faktor ketidakpastian besar di market terhadap grup ini. Sebaiknya kalau mau masuk wait and see dulu, kalau punya kurangin posisi dulu. Nah, untuk Raja hari ini kita caw, sebenarnya volumenya Raja ini nggak jelek-jelek amat sih, tapi karena sentimennya lebih ke arah ketidakpastian tuh kan harapannya, oh ini bisa masuk ke MSCI gitu ya, sempat digadang-gadang masuk MSCI, patternnya cakep. Ini breakdownnya nggak sesignifikan saham-saham PP, tapi hari ini kita cut loss, lumayan ini Raja kita cut lossnya, kemarin patternnya soalnya bagus gitu. Lo kalau naik lagi gimana? Ya kamu yang masih punya pakai buat mengurangin posisi, dan disclaimer on, saya bukan lagi mau nebak-nebak saham naik turun, harus semua selalu benar gitu. Cuman ya resiko aja kalau misalkan teman-teman masuk di area yang penuh dengan ketidakpastian. Kalau mau ngetes nitip sendal, kamu ngeyel mau beli ya nggak apa-apa sih, semuanya tuh boleh, asalkan apa, asalkan nominalnya nggak bikin kamu nyesek. Kalau misalkan ternyata dia nggak jadi masuk MSCI atau aturannya benar-benar diubah dan asing sell off jualan tuh, yang penting kamu nggak nyesek aja, kamu mau pakai cara apa aja, jungkir balik ngetes atau malah mau masuk gitu. Tapi kalau aku sih nggak mau kayak gitu ya, capek. Kalau sampai naik beneran ya cuannya kan dikit doang itu kalau ngetes gitu. Oke, terus kemudian kecuali patternnya bagus ya. Oke, terus kemudian saham apa lagi? Mari kita lihat untuk masih dari grup Hapsoro, mari kita lihat saham Ratu. Bagaimana kabarnya dengan saham Ratu yang di tok baterainya habis, mati. Ratu ini parah sih turunnya hari ini, lebih jelek daripada Raja ya. Volumenya di sini lagi loading, belum kelihatan, tapi dari pattern, nah ini volumenya naik, volumenya nggak sejelek tadi saham-saham PP. Itu ada BRPT yang volumenya parah banget ya, ini sell off-nya kelihatan banget sih gitu. Nah ini teman-teman kalau perhatikan Ratu ya, ini turun 14%, volumenya tidak setinggi pada masa akumulasi 8 Oktober. Jadi pertanyaannya mungkin kalau volumenya bentuknya kayak gini, apakah masih ada harapan? Harapan atau fluktuasi naik pasti masih ada, tapi kalau bentuknya kayak gini, ini sudah bukan jadi watchlist kita lagi untuk masuk. Jadi jika ada pantulan itu artinya lagi hoki aja. Gunakan untuk kurangin posisi. View kita per hari ini berubah di sini. Ketika ada volume gede ya, volume gede, sampai nanti volumenya jadi cakep lagi. SSIA jadi banyak pertanyaan juga, karena SSIA per hari ini breakdown, cuman SSIA hari ini breakdownnya dengan volume transaksi kecil. Kenapa dia kena juga? Karena SSIA ini sahamnya Bapak PP juga, sahamnya Jarum dan juga saham Bapak PP gitu ya. Lah terus gimana dong, padahal kemarin patternnya cakep. Nah khusus untuk SSIA ini sebenarnya tuh patternnya nggak yang pattern kayak nih ya, kalian yang bisa baca chart Super Traders atau M Traders, kalian baca chart ini volumenya sebenarnya masih banyakkan akumulasinya daripada distribusinya. Jadi sell off-nya di sini tidak sebesar saham-saham yang murni Bapak PP semua gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah ini boleh untuk buy on weakness? Saran aku sih sebaiknya jangan pas breakdown kayak gini. M-Trade ini belum cut loss lagi karena kita lagi wait and see. Hari ini kan kayak ada banyak sell off gede ya. Kita nunggu, kita lihat sikon, kalau ada pantulan di area yang bagus, kita lihat sikon deh nanti apakah kita akan hold atau kurangin posisi, karena pattern SSIA different dengan saham-saham PP yang lain gitu ya, ikut keseret turun tapi volumenya tidak sebesar jatuhnya dibandingkan saham PP yang lain. Dan tolong jangan dibandingkan dengan angka. Jadi misalkan kok bisa nggak sebesar saham PP yang ini atau yang anu gitu, padahal angkanya gedean SSIA sell off-nya misalnya gitu. Nggak begitu, membandingkannya lebih ke historical dari saham tersebut. Di sini perhatikan kalau hijau-hijaunya lebih tinggi volumenya dibandingkan dengan
volume merahnya, ini merahnya juga masih imut-imut di sini meskipun lebih tinggi dari kemarin sih merahnya. Nah, ini artinya daya beli dibandingkan tekanan jual, ini minat belinya atau the will itu mereka masih lebih ke arah beli dibandingkan sell. Tapi kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana. Kalau memang ternyata dia turun lagi ya kita terpaksa cut loss gitu aja. Kenapa terpaksa? Terpaksanya itu bukan terpaksa yang karena nggak mau cut loss, itu bukan, tapi lebih karena kita nggak mau keseret. Meskipun pattern bagus itu bisa turun terus dengan volume transaksi kecil-kecil ya. Jadi mungkin ada yang masih mau markdown buat ngumpulin barang di bawah, kita nggak bisa kayak nahan terus demi ngikutin mereka gitu ya. Oke, terus kemudian consumer goods, kita sekarang mau bahas consumer goods. Kalau kemarin aku sudah bahas banking, kita mau bahas consumer goods. Consumer goods ini potensi bangkit efek dari berbagai macam hal. Yang pertama MBG pastinya 3 paket stimulus 79,2 triliun dan stimulus ekonomi 17 plus 8 plus 4 plus 5. Insentif likuiditas buat perbankan 200T diguyur. Yang aku nggak tahu itu beneran ngasih impact positif atau kait-kaitan ke sana kemari secara tidak langsung. Rilisnya Kopdes merah putih. Cukai tembakau, nah ini signifikan. Yang enggak naik 2026 sebenarnya tuh impactnya belum benar-benar terasa di market, kan baru diumumin. Tapi kenapa saham consumer good udah naik duluan? Karena sifat dari pasar saham itu analis-analis melihatnya forward looking, prediction ke depan itu bagaimana. Dan pemerintah tuh membuka peluang buat nurunin PPN di 2026, baru wacana semoga nggak PHP ya. Kalau memang betul itu terjadi, itu akan jadi sentimen positif banget sehingga investor-investor gede melihat ke depan, oh ini saham-saham fundamental kayaknya bisa dilirik nih gitu ya. Dengan berbagai kebijakan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya tuh juga optimis, katanya ekonomi bisa tumbuh 5,67% dengan daya beli masyarakat meningkat dan sebagainya. Yuk kita langsung aja bahas beberapa saham dari sektor consumer goods, consumer staples dan juga cigarettes. Oke, Unilever ini terjadi satu rotasi sektor di mana saham Unilever dulunya orang-orang udah stres banget dengan bottom market pada tanggal sekitar 4 Maret untuk bottom ke bottom pesimisme investor Unilever yang waktu itu diskon valuasinya diskon banget. Sekarang setelah naik tinggi ini sudah hampir fair value. Unilever sebentar lagi sekitar area 28 sampai 3 ribuan mungkin. Ini udah mulai masuk masa fair value atau harga wajar, nilai wajarnya dia. Selama di bawah 29 atau 3 ribuan itu ada sedikit diskon secara valuasi. Hari ini bukan waktu yang tepat kamu beli Unilever loh, katanya valuasinya murah. Karena chartnya bentuk tiang begini masih bisa potensi ada retracement. Apa bahayanya beli di pucuk? Nih aku kasih lihat ya, ini Raja. Saham yang berbeda dan penyebab naik turunnya juga berbeda. Tapi kalau kamu beli di pucuk dengan posisi sekarang breakdown di sini, ya pastinya ruginya lebih besar. Nah kalau kamu beli di retracement, meskipun tetap bisa rugi, wong nyatanya ya kami juga cut loss hari ini meskipun sudah nawar, beli retracement tuh udah nawar. Tapi resikonya kan lebih kecil daripada beli di pucuk kan ya. Jadi sama-sama begitu, kenapa enggak tunggu aja retracementnya dulu. Unilever bisa retrace sampai berapa? Kemungkinan di 2390 2400-an. Cuman itu bukan jadi angka pasti atau angka saklek. Nah, M-Trade sendiri ini sudah ada atau buy Unilever pada tanggal 23 September dengan upside-nya sekitaran 51% saat ini. Masih hold ya, jadi sekitaran 51%. Congrats untuk M-Traders yang waktu itu di bulan September 23 ada sempat ikut. Tapi jika kamu belum sempat ikut ini, saran aku santai chill dulu aja, jangan FOMO. Kemudian Sido muncul ini juga mulai bergerak aktif, tapi Sido muncul ini resiko secara fluktuasinya itu lumayan. Indofood hati-hati, yang tadi ada resiko dia bisa keluar dari MSCI dengan peraturan seperti itu tadi, yang aku berharap bursa
nyuratin lagi sih, nyuratin ke MSCI lagi sih, menurut aku agak nggak fair. Kenapa? Karena kan mereka tuh sebenarnya maksudnya bagus ya, nggak mau yang masuk ke MSCI itu saham gorengan-gorengan gitu loh. Tapi ini kan bukan saham yang gorengan. Sebenarnya ini adalah perusahaan yang ada fundamentalnya gitu loh. Jadi aturan macam apa lagi yang MSCI buat tuh, aku berharap dari IDX mungkin ada ngirim surat atau apa lagi lah, entah diterima atau enggak gitu ya. Semoga. ICBP juga sama, sekarang diskon valuationnya 26,3%. Ini lebih ke saham value investing daripada saham trading, melihat trennya yang lagi turun seperti ini. Nah, bedanya value investor dengan trader jelas banget. Kalau si value investor itu nggak mau suruh beli Unilever sekarang, dia belinya pas lagi jatuh-jatuh, dicicil dikit-dikit gitu. Tapi sedangkan si trader ya kayak M-Trade, ini masuknya pada tanggal 23 September tuh udah ada tanda-tanda mau naik. Seperti halnya ICBP ini kalau buat trading ya kayaknya boten banget lah gitu. Tapi kalau buat value investor ini beautiful. Oke ya. Kalau nanti MSCI jualan, kalau dia keluar dari MSCI asing jualan, still beautiful. Kenapa? Yang dilihat fundamental perusahaannya gitu loh. Oke, menurut aku sih sayang banget kalau sampai ICBP Indofood keluar dari MSCI karena aturan itu tadi. Kemudian Mayora lagi masih sideways, wait and see dulu aja. Terus Aisyah juga masih sideways, wait and see dulu aja. Terus HMSP, GGRM beautiful, tinggal profit taking yang belum, tunggu dia dari trace bentuk handle mungkin sekitaran 760, tapi sebaiknya belajar dulu di M-Trade Start atau M-Trade Academy, dia ada potensi membentuk handle seperti ini. DM saya M-Trade Start supaya bisa ikut webinar pada tanggal 8 November jam 10 pagi. Acara ini gratis buat kalian yang baru mau belajar trading dan semoga bisa menjadi langkah pertama mengubah hidup Anda, Jadi lebih baik untuk bisa mengantisipasi pergerakan harga saham, harga emas, harga kripto dan sebagainya. Yang di YT aku mau bilang dulu, baterai iPad aku low, jadi langsung pindah ke Igoy. Yang di TokTok juga low banget, tadi aku sibuk belum sempat ngecas. Pindah ke Igoy @may_official kalau di dua device ini mati ya. Oke, terus GGRM sekarang. GGRM sama kayak HMSP. GGRM sama kayak HMSP. Ini dia bisa naik dikit lagi dalam waktu pendek. Kemudian dia bisa bentuk handle-nya. Sebaiknya tunggu bentuk handle dulu. Meskipun handle-nya juga sama-sama di angka sekarang mungkin gitu ya. Tapi lebih bagus tunggu handle-nya biar resikonya lebih kecil. Yang belum punya M-Trade udah review buy beberapa hari yang lalu. Oke, terus kemudian aku mau bahas tentang saham Big Banks. Langsung aja BBCA ini dia sideways sementara doang dan dia masih bisa naik lagi. Belum telat kalau kamu mau muter duit ke sini, meskipun dia gerakannya pelan-pelan elegan ya, tapi duit investor gede kalau banyak ketidakpastian di saham-saham konglo bakalan masuk ke sini. Oke, terus kemudian BMRI dari rilis laporan keuangan 9 month 2025 ini pendapatan bunga bersihnya naik 4,9%, tahunan laba bersihnya turun, kreditnya bertumbuh 5,61% ya, NII-nya naik, pendapatan bunga bersih naik, tapi laba bersih turun karena beban operasional dan provisioningnya membengkak. Wahai kalian yang di TokTok dan yang di YT, kamu yang ada di YT, device aku yang di YouTube baterainya habis, langsung pindah ke Igoy ya. Igoy aku, INSTAGRAM aku, namanya @may_official. Dan kamu juga yang di TokTok nih sambil ngecas sih, tapi nggak tahu kuat apa enggak ya. Oke, terus fundamental masih sangat kuat di BCA, masih lebih menarik, tapi BMRI, BRI, dan BNI akan dapat sentimen positif juga ya, aku rasa dari Danantara gitu. Oke, terus kemudian SSIA ada sentimen positif, dia bakalan
restrukturisasi internal dengan mengalihkan kepemilikan dari beberapa anak usahanya ke bawah satu payung. Tapi aku nggak mau terlalu banyak bahas sentimen positif karena tadi aku udah bahas teknikalnya. Kalau misalkan seandainya nanti turun ya kita harus batasi resiko. Mau apapun, sebagus apapun ceritanya. Sebenarnya patternnya juga volumenya masih cakep gitu. Kalau misalkan kamu mau ngehold dia, syaratnya tuh cuma satu sebenarnya, angkanya tuh nggak, nominalnya besarannya tuh nggak ngeganggu kamu tidur nyenyak, makan enak gitu loh, nggak bikin kamu stres. Oke ya, terus kemudian aku mau bahas saham-saham emas karena tadi banyak sekali faktor ketidakpastian di akhir Oktober dan di awal November yang potensial membuat harga emas bisa kemungkinan naik, termasuk turunnya suku bunga The Fed di akhir Oktober ini bisa bikin harga emas naik lagi. Mari kita lihat beberapa saham emas, apakah saham emas masih bertahan atau ikutan turun karena sentimen MSCI. Ternyata Antam masih bertahan dan masih di area supportnya, dan dia tidak terhempas karena isu perubahan peraturan MSCI. Jadi investor besar masih menaruh kepercayaan terhadap emiten ini meskipun dia sideways. Mari kita lihat bagaimana dengan BRMS, Bumi Resources Minerals Tbk. Dari sekian banyak saham konglo, ini juga saham konglo dan dia ada retracement, dan saya sempat dengar dia sempat dikabarkan bisa mungkin ya masuk ke MSCI. Tapi ternyata ini turunnya ya nggak signifikan, ya nggak peduli mau isu MSCI atau apa, dia nggak turun. Artinya ada faktor lain yang membuat investor besar itu masih percaya dengan BRMS. Salah satunya adalah karena kenaikan dari harga emas dan potensi kenaikan harga emas itu sendiri. Demikian pula dengan MBMA yang juga masih bertahan pada masa retracement-nya yang cakep, yang di TokTok, yang di YT. Ke Igoi aku Ellen May _official, daripada nanti mati pet device-nya di situ, ngapain sih kalian masih di situ? Tak suruh pindah, nggak pindah-pindah. Igoi means INSTAGRAM. Baterai habis di sono, di YT sama TokTok, oke? Oke, mari kita lihat lagi saham emas yang lainnya. Kita lihat ARCI. ARCI ini retracementnya juga masih normal-normal aja. Hari ini turun kecil dan masih convergen chartnya, artinya tidak ada satu sell off dengan volume transaksi besar. Nggak terlalu kena efek MSCI-an mau jungkir balik MSCI, ya dia masih oke. Artinya sebenarnya ya itu tadi masih ada harapan dari investor-investor besar terhadap saham-saham emas. Nah, HRTA ada sell off lumayan di 17 Oktober, harus hati-hati. Tapi belakangan ini retracementnya juga masih cakep patternnya. Jadi it's not the end of the world kalau misalkan ada sentimen negatif dari MSCI tersebut. Di saham Indonesia masih ada banyak positifnya. Yang pertama, saham-saham yang berfundamental bagus, saham-saham yang disukai oleh Danantara, saham-saham yang masih disukai oleh investor-investor besar adalah saham-saham yang satu, ada fundamental, dua, sektor komoditas yang terkait dengan komoditas yang masih naik. Dua itu dipegang, dan tambah satu lagi, energi baru terbarukan ya. Nah, selengkapnya tentang strategi investasi Danantara nonton di YouTube aku ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, aku tuh sempat ngeliat konten-konten di TokTok, di YT, ada yang bikin, aku nggak tahu siapa, tapi ada yang bikin konten kayak gini. Aku tuh bukan mau ngebelain atau gimana, enggak ya. Ada yang bikin konten Danantara kok masuk ke pasar saham, duitnya dipakai tuh pasti buat keuntungan pribadi. Enggak, kalau menurutku ya itu normal. Sovereign wealth fund investasinya tuh tidak hanya di sektor real. Kalau sektor real doang nanti imbal hasilnya lama ya. Nanti kalau imbal hasilnya lama salah lagi, dibilang bodoh lu nggak bisa investasi. Jadi imbal hasil di sektor di pasar modal ada dan juga di private equity, di saham, apalagi mendorong likuiditas dan juga saham dalam negeri sendiri, itu sangat bagus sekali. Bagaimana jika mereka beli di saham luar? Aku sih kelupaan nanyain itu sih, dan
aku belum mendengar tentang itu, aku nggak mendengar gitu loh. Tapi itu satu hal yang baik kalau investasi di ya pasar modal sendiri gitu ya, dan mendatangkan keuntungan tidak hanya buat Danantara tapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Ya pasti returnnya pasti akan lebih oke juga dan mendorong pasar modal Indonesia juga. Kira-kira kayak gitu. Selengkapnya nonton aja di YT aku, dan semoga kalian udah lega aku cerita semua ini. Terus kalau kalian nanya, gimana ini saham BP aku, mungkin Anda punya saham BP masih punya di harga atas. Saran aku cuma satu, kurangin posisi, bukan karena besok mau turun atau besok mau naik. Kurangin posisi karena MSCI itu kayaknya tuh kok kayak kalau bahasa Jawanya tuh apa ya, ini bahasa Indonesia aja, kayak masih nandain gitu loh. Dibilang nggak nandain tuh masih nandain. Saham-saham PP tuh mereka kayak masih kayak gitu deh, mau cari-cari cara aturan biar nggak bisa masuk. Tapi kalau kayak gitu, itu Indofood, ICBP, yang perusahaan ada fundamental bisa ikut keluar, sayang. Jadi nggak usah khawatir kalian, everything back to fundamental and technical. Kalau aku sih fokus aja di chart, oke ya. Oke. Dengan pakai ilmunya super trader, kita bisa keluar dari saham-saham PP itu kebanyakan kita keluar pada tanggal 7 sampai 14 Oktober kemarin. Cuman satu cuan yang kita baru keluar hari ini itu kita sisain satu tok itu. Dan masih posisi untung. Petro sih kita cut loss, ya Petro kita cut loss, Raja kita cut loss, oke? Cek pertanyaan SSI ya sudah saya bahas. Skeldi nanya MBMA Elsa, Yosua CDIA sudah saya bahas. Merdeka Petra Mineral sudah saya bahas tadi. Elsa, iya lagi masih sideways saja, nggak kemana-mana, nggak terimbas kok sentimen negatif hari ini. ADMR AADI, yuk mari kita lihat ADMR AADI. Per kemarin masih bagus, per tadi pagi masih bagus, per hari ini juga masih cakep, say. Nggak keimbas soal MSCI-an itu tadi, ADMR dan juga AADI. Disclaimer, jangan asal kau beli saham hanya karena aku bilang masih cakep, masih bagus. Pastinya butuh perencanaan, harga beli, harga jual, position sizing, dan sebagainya. Awas aja kalau sampai nyalain saya ya, bilang gara-gara bilang masih bagus terus dibeli, siapa yang suruh lo beli, nggak ada gitu loh. Terus apalagi bilang katanya disuruh beli, enak aja, seumur-umur saya nggak mau suruh beli di live gitu. Belajar di M-Trade Start, dengan kamu tahu caranya, kamu tahu cara mengambil keputusan kapan beli, kapan jual. Bukan cuma itu, lebih penting lagi adalah position sizing. Kamu bisa bener nebak saham cuan 100% kalau kamu beli cuma satu lot, padahal kalau kamu rugi 10%, kamu all in semuanya, ruginya lebih gede, itu tidak berguna. Money management is very important, tapi jarang banget itu disadari dan orang nggak tahu caranya gimana. Start your journey, belajar trading, apapun itu, Indo stocks, US stocks, crypto, gold, apapun ya, kamu bisa cek. Bahkan kalau kamu ada kebutuhan pakai mata uang asing, entah untuk kebutuhan dagang, anak sekolah atau apa, kamu bisa cek itu kursnya pakai ilmu ini. DM saya EMTRADESTART, nanti akan di WA oleh tim saya, URL-nya atau linknya apa, kamu bisa belajar, kamu bisa daftar di situ, diisi sendiri formnya, gratis. Terima kasih, selamat malam.